Oke. Shalom, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online lewat Zoom maupun lewat live di Facebook. Sekarang ini tanggal 24 Oktober, hari ini 24 Oktober 2021, kita akan dilayani oleh pelayan Tuhan dari jaringan doa wilayah, yaitu Ibu Catherine Suci, dan nanti akan ada kesaksian dari Pastor Lewi Ganti. Semuanya sudah siap, dan saya berdoa supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan sore hari ini, baik lewat puji-pujian maupun lewat firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru untuk kita renungkan dan kita lakukan sepanjang minggu yang berjalan. Namun sebelumnya saya akan berdoa dulu untuk kita memasuki ibadah sore hari ini. Boleh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk hari ini, hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup setiap kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas keluarga kami. Penyertaan Tuhan sempurna akan setiap usaha dan pekerjaan pelayanan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk kami boleh berada di ruang Zoom maupun di live Facebook untuk beribadah bersama-sama sore hari ini. Kami bisa melihat Engkau sendiri ya Tuhan Yesus lewat pujian dan penyembahan, lewat firman maupun lewat kesaksian yang akan diberikan nanti. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami menuntun dan memberikan kami rema akan setiap firman yang akan kami dengarkan sore hari ini. Terima kasih, kami berdoa Engkau mengurapi Ibu Catherine Suci akan membawakan firman, men-sharingkan firman pada sore hari ini. Demikian juga ya Bapak, dengan Pastor Lewi Ganti yang akan menjadi narasumber untuk membawakan kesaksian, dan juga semua yang terlibat dalam acara ini. Kami berdoa Tuhan, jaringan internet dalam keadaan yang baik di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nikmati pujian penyembahan yang sudah direkam sebelumnya oleh Pastor Jeremia. Mari kita nikmati bersama-sama.
dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan sungguh mulia. Dan berharga
Demikian, maaf ya, tadi kelupaan. Demikian tadi pujian untuk dari Pastor Jeremia, sebuah pujian yang luar biasa, penyembahan, mana tak terselami pikiran Tuhan untuk kita, tentang kita. Dan saya percaya semua kita menikmati apa yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan untuk kita setiap hari dan setiap saat. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Catherine untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Silakan Bu Catherine. Oke, selamat sore semua Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akan membawakan renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang luar biasa ajaib. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami menyembah Engkau dan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menolong kami untuk kami mengerti isi hati-Mu. Untuk kami mengerti apa yang menjadi apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang haus akan Engkau. Biarlah Engkau sendiri akan mempertajam telinga kami, mata rohani kami untuk kami melihat jauh ke dalam apa yang menjadi kerinduan hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan firman yang akan hamba sampaikan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada hamba dan Engkau sendiri akan menyembuhkan hamba di belakang salib-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan melalui bibir hamba ini hanyalah berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Heart of Worship. Banyak sekali renungan-renungan atau firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih jago dari saya, artinya lebih senior dari saya, yang memberikan tentang pengertian penyembahan yang mendeskripsikan bagaimana penyembahan itu dan banyak hal-hal yang menjelaskan tentang penyembahan itu. Tapi untuk kali ini saya ingin kita sama-sama belajar merenungkan atau mengulik pribadi Abraham, bagaimana dia menjadi seorang penyembah. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Bapa segala bangsa. Saya akan share screen, mungkin bisa supaya bisa membantu sedikit lebih jelas lagi. Ini Heart of Worship. Kita akan belajar tentang Abraham. Kita semua tahu siapa Abraham. Kita belajar tentang Abraham dari kita kecil di sekolah minggu, kita belajar tentang Abraham. Saya akan sedikit mengulas sedikit tentang siapa Abraham untuk mengingatkan kepada kita siapa Abraham itu. Abraham adalah orang hamba Tuhan yang berasal dari Ur Kasdim, dari daerah Mesopotamia. Ini bisa kita lihat di Kejadian 5 ayat 7. Abraham juga adalah seorang bapa beriman. Kita bisa lihat dari Roma 4 ayat 16 sampai 17. Abraham juga adalah sosok hamba Tuhan yang namanya diberikan langsung oleh Tuhan kepada Abraham. Sebelumnya Abraham ini namanya Abram. Kemudian Tuhan menggantinya menjadi Abraham, yang artinya adalah bapak dari bangsa-bangsa.
Tapi kita juga kenal Abraham sebagai sosok yang mempunyai jiwa berkorban yang luar biasa untuk generasinya. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 1, di mana Abraham dibawa Tuhan keluar dari daerah Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di mana pada saat Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi. Kemudian Abraham juga dipakai Tuhan untuk membebaskan Lot, saudara sepupunya, dari orang-orang yang menculik Lot pada saat itu. Yang sangat terkenal cerita dari Abraham ini adalah pengorbanan Abraham saat dia disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, anak perjanjian yang satu-satunya untuk diserahkan kepada Tuhan. Untuk menyerahkan anak satu-satunya menjadi persembahan pada saat itu bukan hal yang gampang buat Abraham. Karena Abraham ini juga, karena pada saat itu Tuhan bicaranya lewat Abraham. Serahkan anakmu itu untuk dikorbankan. Kita baca di firman Tuhan, tidak ada sepatah kata pun Abraham itu mengatakan sesuatu. Dia hanya nurut dan dia taat sama Tuhan. Tapi kita bisa menggambarkan bagaimana perjuangan dia di dalam hatinya untuk merasakan bagaimana dia harus mengorbankan anaknya dan dia harus mengatakan kepada istrinya. Dan itu nggak gampang buat seorang bapak bilang sama istrinya nih, anakku akan dikorbankan. Itu hal tidak gampang. Tapi kita lihat bagaimana Abraham itu taat kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh melakukan itu. Kita bisa melihat di sini bagaimana Abraham ini kenal sama Tuhan. Bahwa Allah yang berjanji kepada dia yang akan memberikan keturunan yang banyak dan akan memberikan tanah perjanjian buat dia, tapi kenapa anaknya diambil? Tapi dari cerita Abraham ini kita bisa melihat bahwa dia taat, dia melakukan, karena dia percaya dan yakin bahwa Tuhan akan bisa menghidupkan anaknya yang mati. Itu yang dinilai Tuhan. Tuhan melihat itu sebagai suatu hal yang luar biasa di hati Abraham, bagaimana dia mau merelakan, mau taat, mengorbankan apa yang dia punya satu-satunya untuk Tuhan. Kalau kita pribadi, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, kalau kita mengkondisikan kita seperti Abraham, apakah kita mampu, sanggup berbuat seperti Abraham? Kita mau memberikan anak kita buat Abraham. Itu belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama seperti Abraham. Tapi karena Abraham kenal sama Tuhan, Abraham tahu apa yang dia kerjakan, maka dia melakukannya. Makanya Abraham melakukannya. Sebelum saya masuk ke dalam pengorbanan Abraham untuk menyerahkan Ishak, saya akan coba mengulik sedikit bagaimana Abraham membuat mezbah buat Allah Tuhan yang dia percaya. Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita nggak kenal sama Tuhan, kita juga akan membuat sesuatu yang apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Tapi kita lihat di sini Abraham mengenal siapa Tuhan yang dia percaya.
sehingga dia melakukan apa yang di luar kemampuan dia, apa yang di luar apa yang dia percaya. Karena pengenalan akan Tuhan itu, makanya si Abraham rela memberikan anaknya. Sebelum Abraham mendirikan mezbah untuk anaknya, Abraham juga sudah pernah mendirikan mezbah buat Tuhan. Kita lihat di Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri. Jadi sejak awal Abraham berjumpa dengan Tuhan, Abraham sudah mendirikan mezbah buat Tuhan. Dia dibawa Tuhan keluar dari Ur Kasdim dan dia sampai di tanah perjanjian. Dia langsung mendirikan mezbah itu. Kemudian kita lihat lagi di Kejadian 12 ayat 8. Abraham berpindah lagi ke arah pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya lagi di Betel, di sebelah barat, dan di Ai di sebelah timur. Dia mendirikan mezbah di situ dan dia memanggil nama Tuhan. Di sini pertama kali Abraham memanggil nama Tuhan. Kalau saya baca di firman Tuhan dari BIS, itu ada terjemahan lain yang mengatakan memanggil nama Tuhan ini yang dimaksud juga dia menyembah Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Abraham dari sejak dia mengenal Tuhan, dia langsung memberikan apa yang bisa berikan buat Tuhan, mezbah buat Tuhan. Kemudian dia di Kejadian 13 ayat 18, dia juga mendirikan mezbah untuk Tuhan. Setelah pindah yang ketiga kali, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Di situ Tuhan melihat bagaimana Abraham itu setia menyembah Tuhan, bagaimana Abraham setia memanggil nama Tuhan. Setiap dia akan sesudah melakukan sesuatu dan akan melakukan sesuatu, Abraham membuat mezbah buat Tuhan. Jadi dari hal seperti itu saya melihat bagaimana Abraham ini sungguh mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau dia tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tidak mungkin melakukan penyembahan itu kepada Tuhan. Dia tidak akan mungkin membuat mezbah dengan Tuhan itu. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana hubungan Abraham ini melekat kepada Tuhan. Jadi dari Abraham ini mengenal kepada Tuhan, kemudian Abraham mengenal Tuhan, kemudian Abraham mempunyai hubungan yang melekat kepada Tuhan. Dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang Abraham lakukan sampai dia memberikan anaknya buat Tuhan untuk dijadikan korban bakaran, itu adalah suatu hadiah Abraham, hadiah korban Abraham buat Tuhan. Dia tidak memikirkan lagi apa janji Tuhan, apa yang akan terjadi ke depannya. Dia hanya berpikir apa yang bisa dia berikan, apa yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang sungguh membuat kita bisa melihat dari Abraham ini bagaimana iman dia, bagaimana ketulusan hati dia, bagaimana ketaatan dia untuk penyembahan dia sebagai pribadi, penyembahan dia sebagai orang yang akan dipakai Tuhan. Kalau kita sebagai kita mempunyai pacar atau kita mempunyai keluarga yang kita sayangi, anak atau suami atau istri gitu. Kalau kita memberikan sesuatu yang kita sayangi itu kita pasti
memikirkan apa, misalnya kado, kita memikirkan apa isinya, apa packagingnya, bagaimana, untuk itu yang memberikan yang terbaik. Kalau kita sendiri sebagai orang tua atau siapapun kita untuk memberikan sesuatu hadiah kepada seseorang yang kita sayangi, artinya kita mempunyai hubungan yang dekat, orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, kita pasti akan memikirkan bagaimana kado apa yang kita berikan buat Tuhan itu. Itu ungkapan cinta kita buat orang yang kita sayangi. Demikian juga Abraham. Abraham itu dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, siapa Tuhan yang dia sembah, sehingga sampai dia itu memberikan apa yang dia punya, satu-satunya untuk dia persembahkan buat orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat dia sayangi. Itu adalah ungkapan cinta dari Abraham buat Tuhan, buat orang yang dia sembah, bukan personal yang dia sembah, yang dia cintai. Jadi kita bisa simpulkan di sini bagaimana Abraham itu membuat mezbah buat Tuhan itu dengan ungkapan cinta dia, dengan kasih dia, dengan ketaatan dia, dengan kesetiaan dia dari hal yang dia tidak tahu, tapi dengan kesetiaannya dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik buat dia. Apa yang dia percaya itu akan janji-janji Tuhan yang dia percaya itu akan digenapi oleh Tuhan. Jadi kita bisa lihat di dalam ungkapan cinta Abraham kepada Tuhan ada kasih, ada kesetiaan. Di dalam ungkapan cinta Abraham ada ketaatan, ada pengorbanan diri, ada penyerahan diri, ada pengorbanan diri yang dia berikan buat Tuhan yang dia kenal, yang dia sembah. Sehingga dia tidak berpikir apa yang dia berikan itu nanti merugikan dia, atau merugikan anaknya, atau merugikan keluarganya. Kita bisa bayangkan pada saat Abraham memberikan anaknya yang Ishak itu, dia pasti, menurut saya, dia pasti ribut sama istrinya. Dia kan, kalau waktu dia mempersiapkan, dia bawa keledainya untuk mengangkut Ishak, dia ngajak Ishak, tidak mungkin dia langsung pergi. Dia pasti bilang sama istrinya, Ribka, aku akan bawa Ishak. Pasti Ribka juga akan tanya, mau kemana? Mau pergi mempersembahkan korban, tapi kok nggak bawa korban binatang yang akan dipersembahkan? Dan itu perjalanan untuk dia berjalan untuk menyerahkan anaknya itu pasti dengan proses yang panjang, proses dengan konflik dengan istrinya, konflik dengan dirinya sendiri, tapi Abraham tetap melakukan itu karena ada penyerahan diri dan pengorbanan diri Abraham buat dia. Dia menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dan ada ketaatan dia. Pokoknya yang penting aku taat sama Tuhan. Entah yang lain, kalau Tuhan sudah suruh aku begini, aku akan melakukan apa yang Tuhan suruh buat aku. Di situ saya melihat bagaimana penyembahan Abraham buat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Sampai Tuhan sendiri mengangkat dia menjadi bapak bangsa-bangsa. Tuhan sendiri mengangkat Abraham menjadi bapak orang beriman. Tuhan sendiri mengangkat Abraham itu menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa. Contohnya dari, kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu kalau kita berdoanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Satu nama yang disebut nomor satu, Allah Abraham. Jadi kita di situ, itu suatu penghargaan buat Abraham. Bagaimana penyembahan dia, ketulusan hati dia, Tuhan melihat itu semua. Jadi Tuhan tahu Abraham ini
seperti apa sampai Abraham itu mempunyai status di mata Tuhan itu yang istimewa. Itu yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita bersama-sama pelajari dari sosok Abraham ini. Bagaimana dia itu mempunyai penyembahan diri yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Tuhan. Penyembahan yang tidak tergantung dari apa yang dia lihat, tapi tergantung dari apa yang Tuhan taruh di hati dia. Apa yang menjadi kerinduan hati dia. Dia tahu Tuhan itu maunya apa ya. Jadi dia melakukan apa yang Tuhan mau itu. Itu sesuatu yang luar biasa yang saya pelajari, saya renungkan dari sosok Abraham ini. Itu yang bisa saya sharekan buat kita Bapak Ibu saat ini tentang heart worship. Bagaimana hati Abraham itu untuk Tuhan itu sungguh-sungguh bisa menjadi teladan buat kita. Bagaimana kasih Abraham buat Tuhan. Bagaimana kesetiaan dia menjalani hari-harinya bersama Tuhan dengan tergantung kepada Tuhan. Dan ketaatan dia kepada Tuhan, penyerahan dia kepada Tuhan, pengorbanan. Ini menurut saya sesuatu penyembahan dia yang dia pertaruhkan untuk Tuhan, untuk Allah yang dia sembah. Itu yang bisa saya sharingkan untuk siang hari ini. Mungkin saya tidak memberikan hal yang muluk-muluk tentang arti penyembahan atau pengertian penyembahan, tapi saya belajar dari sosok Abraham, penyembahan dia kepada Tuhan itu seperti apa. Ini yang menurut saya sungguh luar biasa. Karena kalau setiap kita, anak-anak Tuhan, mempunyai hati penyembahan yang seperti Abraham, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita akan bisa mengerti bagaimana kita harus merespon di dalam segala keadaan kita, khususnya hari-hari ini, penyembahan kita pada Tuhan itu di mana? Di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pergaulan kita, dimanapun kita bisa tahu bagaimana kita harus menyembah Tuhan, karena kita tahu posisi kita itu di mana. Pengenalan kita akan Tuhan itu bagaimana. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Kita bisa meneladani sosok Abraham, hati penyembahan dia. Terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke share berikutnya, atau mungkin saya bisa tutup dalam doa sebentar. Boleh Bu, silakan. Ya, oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk share renungan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan pada kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan, untuk mempunyai mezbah penyembahan, untuk mempunyai hati yang menyembah seperti Abraham tidak mudah Tuhan. Banyak konflik, banyak perjuangan. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami percaya Roh-Mu yang Kau berikan kepada Abraham untuk mempunyai hati yang menyembah, untuk mempunyai hati yang setia, taat, dan penyerahan diri dia yang mutlak kepadamu. Biarlah itu juga Kau berikan buat kami. Tolong kami mempunyai iman yang sama seperti Abraham, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami mempunyai hati yang menyembah seperti dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya Roh-Mu akan terus berbicara kepada kami, melampaui apa yang bisa kami bayangkan, melampaui apa yang bisa kami imajinasikan. Karena Engkau jauh melebihi apa yang bisa kami
bayangkan. Karena Engkau tidak bisa kami batasi, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami mempunyai hati seperti hati Abraham yang menyembah Engkau. Hati yang sungguh-sungguh luar biasa terhadap Engkau, yang mengenal Engkau, yang menyerahkan sepenuhnya ke dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman-Mu ini terus berbicara kepada kami. Karena Engkau Allah Tuhan dan Allah Roh Kudus yang mengajar kepada kami. Akan memberi terus pengertian yang jauh. Terus dan terus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih kepada Bu Catherine yang sudah sharing firman Tuhan mengenai heart of worship, di mana diberikan suatu contoh yaitu Abraham. Menarik, Bapak Ibu ya, sangat cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Catherine tadi. Bagaimana saya tertarik dengan kata-kata mesbah yang tadi di lewat slide. Saya sempat periksa di Alkitab, memang sejak Kejadian pasal 12, Abraham mendirikan mesbah. Bahkan sebelum Tuhan berjanji untuk mempunyai anak, dia waktu dapat anak nanti Kejadian pasal 15, tapi Tuhan sudah berfirman akan menjadikan bangsa yang besar sejak dari Kejadian pasal 12. Dan Abraham itu mendirikan mesbah beberapa kali sepanjang kisah dalam Kejadian pasal 12 ya. Itu kita lihat. Dan ada mulai dari, jadi dia masuk dari utara, karena dicatat dari Sikem, turun ke Mamre, ke Hebron, dia turun, jadi dia masuk dari utara karena dia berasal dari Ur Kasdim, itu ada di sebelah utaranya Israel sekarang, ya, dari Irak, daerah Irak dan Iran sekarang. Dia turun sampai akhirnya dia ke tanah Negev, itu daerah dekat Laut Mati. Itu yang kita bisa baca. Dan luar biasa Bapak Ibu, benar apa kata Bu Catherine tadi, bahwa Abraham ini bukan hanya, kalau kita doa aja Bu, Abraham, kita menyebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sejak tahun lalu, sejak Israel mulai menjalin perjanjian damai dengan beberapa negara-negara Arab, yang pertama mereka berdamai adalah dengan Uni Emirat Arab. Ya dulu mereka sudah pernah berdamai dengan Mesir dan Yordania. Tapi setelah beberapa puluh tahun, setelah 20 tahun lebih, kita mendengar ada perjanjian damai yang baru dengan Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Maroko. Dan uniknya, nama perjanjian itu disebut Abraham Accord, atau perjanjian Abraham. Jadi mereka baru merayakan saja 1 tahun Abraham Accord beberapa 2 minggu yang lalu. Karena disebut perjanjian itu perjanjian Abraham Accord. Jadi benar-benar karena mereka satu rumpun kan, satu keturunan. Jadi nama Abraham ini luar biasa, dan kita akan, dan saya diberkati dengan apa yang disaringkan Bu Catherine, saya pribadi ya, karena kata-kata mesbah itu, jadi tiap dia pindah tempat dia dirikan mesbah, tiap dia pindah tempat dia dirikan mesbah. Itu yang luar biasa, dan kita harus belajar dari sosok Abraham ini, menurut saya ya. Ini pendapat saya pribadi. Oke, terima kasih Bu Catherine untuk firman-Nya sore hari ini. Terima kasih, luar biasa, dan jangan bosan-bosan Bu, sering sedikit aja, itu sudah luar biasa memberkati kita semua. Apalagi kalau pakai slide, kita jadi lebih jelas. Jadi saya juga sempat tadi, oh ya saya cari ayatnya, oh ya benar, saya baca lagi, Kejadian pasal 12 itu menarik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pastor yang luar biasa, Pastor Lewi Ganti, yang saat ini ada di ladang, di lapangan terbuka. Ini sesuatu yang unik buat kita, untuk biasanya kan kalau kita ibadah Zoom ada di tempat, di ruangan, atau paling nggak kalau ada di jalan, ada di satu tempat. Tapi ini ada di lapangan terbuka, luar biasa. Saya berikan waktu kesempatan kepada Pastor Lewi Ganti untuk sharing apapun yang ingin Pastor sharingkan sore hari ini. Silakan Pastor. Ya, salam. Halo. Ya, suara saya agak karena mungkin menurut body ya saya sekarang di Samosir.
Jadi Samosir kan penuh gunung-gunung, penuh angin, penuh dingin. Ya, saya mendapat berkat ini melalui Ibu Pendeta Ane Soraya, dulu teman seangkatan alumni Impact. Jadi saya orangnya langsung saja, nama saya Lewi, berketurunan Toraja dan Flores, lahir di Malaysia. Ya, jadi besar di Malaysia, pulang balik Indonesia, Toraja. Ya, jadi singkat cerita, juga nakal di Malaysia dan jahat di Malaysia. Yang hebatnya itu Tuhan juga tangkap di Malaysia. Nah, jadi kenapa saya datang di Samosir? Sudah 2 tahun saya di gerakan Tuhan untuk menginjil ke Samosir. Nah, 3 bulan yang lalu saya mendapatkan berkat. Karena firman Tuhan berkata di Amsal, mendapat istri mendapat berkat. Saya mendapat berkat 3 bulan yang lalu. Ya, di usia yang tidak muda ini, sudah 43 baru mendapatkan istri. Nah, kesaksian saya kalau dikatakan jahat tuh ya bisa dikatakan jahat. Nakal tuh jahat, nakal. Tetapi itu yang saya dapatkan. Kesombongan semua ada. Tetapi ya kata Rasul Paulus, semua itu sia-sia. Nah, dikatakan tadi di firman Tuhan bahwa bagaimana Abraham mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan. Ya, lewat kesaksian ini saya mempersembahkan kesaksian saya. Artinya begini, di balik kesaksian pasti ada kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bersaksilah. Kita bersaksi berarti ada kemuliaan Tuhan. Nah, kalau tadi firman Tuhan berkata bahwa Abraham memberikan persembahan yaitu melalui anaknya Ishak. Saya katakan di Zoom ini, saya mempersembahkan hidup saya untuk menginjil kepada Tuhan. Itu aja. Ya memang bukan senang menginjil. Dan memang luar biasa berat. Tapi seketika kita bertemu dengan jiwa-jiwa, hati kita menangis untuk jiwa-jiwa. Tuhan pulihkan jiwa-jiwa itu. Ya. Saya dulu tidak tahu apa itu baptisan. Kenapa ada baptisan? Seketika saya mendapatkan pewahyuan, saya baca firman bahwa apa itu dibaptis. Saya membaca satu ayat, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bahwa di situ Petrus menegaskan, bertobatlah, beri dirimu masing-masing untuk dibaptis. Artinya begini, bukan dibawa lagi orang tua atau opung atau nenek atau siapapun, tetapi sendiri-sendiri. Saya dulu sebelum saya dibaptis itu saya katakan, dan saya dapatkan di keluarga saya masih banyak yang merasa bahwa dia sudah dibaptis. Sebenarnya baptis itu kalau kita tarik ke bahasa Ibrani, baptiso harus ditenggelamkan. Bukan ece-ece. Jadi itulah tanda pertobatan yang saya dapatkan. Wow, luar biasa. Dalam tahun ini, ya tahun lalu dan tahun ini sudah hampir 100 orang yang memberi diri melalui saya dibaptis dalam di Danau Toba. Itu kesaksian yang saya dapatkan bahwa seketika penyembahan itu engkau beri kepada Tuhan benar-benar hidupmu. Seperti Abraham itu tadi. Tuhan akan buka jalan. Tuhan menggandeng Abraham daripada kemahnya, membawa keluar, menyuruh melihat bintang. Siapa sih yang bisa kira bintang? Tetapi Tuhan membawa dia
keluar daripada kemah-kemah, keluar daripada zona nyaman, keluar daripada hebatnya pikirannya. Ya, seketika itu engkau lepaskan. Wow, luar biasa. Saya dapatkan ya terkadang karena kita tidak punya mobil, tidak punya motor, ya itulah tantangan persembahan. Harus jalan kaki. Sebenarnya saya tadi dari satu namanya tempat namanya Tomo, jalan kaki naik ke Salondolo. Ya di sana tadi ada pelayanan. Jadi ya kadang pelayanan kita di jalan ke rumah. Ya benar-benar itulah pelayanan yang saya persembahkan kepada Tuhan. Saya bukan hebat, tetapi Tuhan saya hebat. Sangat luar biasa Tuhan saya. Dia katakan di Matius 11 ayat 28, engkau yang letih, engkau yang lesu, datang kepadaku, aku akan memberikan kelelahan. Itu yang saya tabur kepada orang-orang yang mempunyai masalah. Saya katakan masalahmu kan siap. Sekarang kita berdoa, ikut doa saya. Kamu yang sakit pasti sembuh. Ya, dan memang itu karunia yang saya dapatkan bahwa adalah lima karunia yang saya dapatkan itu penginjilan. Bahwa jangan bawa sesuatu apapun. Bahkan saya kalau saya kasih lihat saya punya pakaian ini mungkin tertawa. Saya berjalan menginjil ini sekarang ini jalan dengan celana pendek. Ya, tidak bawa uang 1 sen pun. Ya, agak terharu jadi maaf agak terharu. Ya. Kesempatan untuk bersaksi. Karena namanya kita ini hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok, waduh jarang internet. Nah, ini di gunung ini. Nah, di gunung. Jadi kita cari internet baru ada. Ini saya lari tadi untuk dapatkan Zoom. Ya saya lanjutkan. Kenapa saya mau menginjil? Kenapa saya mau bersaksi? Karena itu amanat. Ada lagu, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, mungkin melalui Zoom seperti ini, kamu berkhotbah. Mungkin melalui Zoom seperti ini, kamu berdoa. Memuji Tuhan. Itulah persembahan. Jangan jemu-jemu. Ya mungkin karunianya itu. Karunia saya itu berjalan. Karunia saya mendoakan orang-orang di ladang. Bahkan orang-orang yang di pesta. Nah, kesaksian yang saya dapatkan hari ini, saya menikah di Samosir ini sudah datang ke sini sudah hampir 3 bulan. Ya jadi daripada bapak mertua saya, mama mertua saya sampai adik-adik semua sudah dibaptis Islam, bahkan kakaknya, opunya sudah dibaptis Islam. Nah, yang hebatnya di samping rumah ada tugu yang namanya penyembahan untuk nenek leluhur lagi. Kalau orang Batak tahu itu. Kita tidak salahkan mereka karena itu masing-masing masih free will, bebas. Nah, yang hebatnya mertua saya sudah berkata, kami tidak di sana lagi. Kami sudah menyembah kepada Yesus. Kami sudah tukar aliran untuk menyembah kepada Yesus. Satu keluarga dipulihkan dan jadi berkat. Itu jadi viral di kampung halaman ini sekarang. Itu yang saya dapatkan. Seketika engkau memberikan hidupmu, seketika engkau memberikan penyembahan yang sebenar, Tuhan buka jalan seperti Abraham. Dia memperlihatkan bintang-bintang di atas itu tadi. Ya, puji Tuhan, saya mendapatkan respon ini. Apa yang membawa saya kadang-kadang berjalan ke kampung ini untuk menginjil. Bukan saja untuk berdoa kepada orang-orang. Tetapi juga kita memberi mereka apakah ada kolammu. Atau apakah ada kandangmu untuk ditaruh 1, 2, 3 atau 4 biji bebek. Atau ikan lele. Mereka tidak pikir banyak. Yang asalkan itu satu seperti berkat yang sangat luar biasa. Wow, benar-benar Tuhan punya rencana memberkati saya lewat lele. Ya, itu yang sekarang ini berjalan di kalau di Samosir orang bilang di Salondolo ini tinggal 5 meter 5 kilo surga. Terlalu dingin. Jadi itu yang membawa saya ke Samosir. Sebelum bertemu dengan istri memang sudah
2 tahun yang lalu saya datang di Menara Doa Samosir Sinatapan di Pangururan. Di sana berdoa bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan di sana. Doa keliling hampir Sumatera Utara kita sudah keliling, bahkan sesamosir. Jadi kedepannya saya percaya bukan saja kita memberkati orang dengan doa, tetapi kita percaya memberkati orang dengan bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan orang bisa tiru. Ya artinya Yesus juga bukan saja berdoa untuk orang, tetapi juga memberi roti kepada orang-orang itu. Saya percaya di sebalik kesaksian ini, bahkan firman ini, bahkan bertemu ini, ada berkat yang kamu timba, yaitu benar-benar penyembahan itu terjadi seketika hidupmu dipulihkan. Kita tidak salahkan orang lain, tetapi seketika pewahyuan turun, hidupmu pasti dipulihkan. Bagaimana hidupmu dipulihkan? Kita satu keluarga mengambil keputusan bahwa sebelum jam 5 kita buka alarm, harus berdoa tiap pagi, tiap subuh. Mesbah harus berdoa. Semua harus berdoa. Kalau tidak berdoa, kita tidak paksa. Tetapi mereka melihat kita punya hidup, mereka melihat kita punya cara, orang juga diberkati. Nah, jadi mungkin tidak panjang saya memberi, itu kesaksian saya. Saya umur 43 sekarang, jadi masih dalam kuliah di Tabga, Batam. Ya, kita menunggu. Nah, Pastor Lewi sepertinya mengalami gangguan sinyal. Kalau kita lihat tadi dari kesaksian Pastor Lewi dengan apa yang diseringkan sama Bu Kevin, itu ada hubungannya ya. Karena Pastor Lewi merespon panggilan Tuhan, dia pergi ke Batam, pergi ke Samosir, ke Sumatera Utara, tanpa memperhitungkan segala sesuatu. Seperti Abraham tadi, keluar dari zona yang ya dia seorang keluarga yang diberkati, dia keluar dari tempat kelahirannya dan pergi ke Kanaan. Nah, tampaknya kita terputus dengan Pastor Lewi Ganti. Ya ada gangguan sinyal sepertinya. Kita masih menunggu. Tapi ya itu tadi luar biasa apa yang disaringkan oleh Pastor Lewi untuk kita. Dan ya itu yang saya lihat memang ada seninya kalau pergi misi ya keluar. Ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang apa ya? Ya apalagi walaupun katanya Pastor Lewi tadi umur 43, tetapi karena sering jalan, itu umurnya nggak sesuai dengan apa yang kondisi fisiknya, itu pasti jauh lebih kuat daripada kita yang cuma duduk di Jakarta seperti ini. Itu yang ya, sambil kita menunggu, ya saya diberkati secara pribadi, ingat lagi bahwa memang ya itu tadi, pergi keluar dari apa yang kita lihat tadi, yang ceritakan Pastor Lewi tadi, bahwa dia dari banyak sih pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Oh ini masuk lagi ya. Oke, kita nunggu Pastor Lewi terkoneksi dengan audio. Halo Pastor. Putus ya tadi. Ya. Ya. Silakan lanjutkan Pastor. Ya, saya rasa ya itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Nanti Tuhan yang memperpanjang kesaksian ini untuk para kita semua di sana. Tadi saya katakan bagi dalam Zoom ini teruslah melakukan doa melalui Zoom, karena itulah berkat-berkat yang selama ini yang kita dapatkan. Tidak dilarang kita beribadah, tetapi di sini kita beribadah. Tapi sekarang sudah bisa beribadah karena kita katakan tidak ada lagi corona itu. Ya, puji Tuhan hari ini ya sangat luar biasa. Saya juga diberkati dengan Zoom ini, bahkan terima kasih buat kesempatan ini. Sebelum itu, ya
saya rindu untuk mengadakan sama-sama. Saya mau berdoa untuk para di dalam Zoom ini. Ya, Bapak terima kasih, Engkau luar biasa sungguh baik. Engkau mempertemukan kami lewat Zoom, bahkan itu adalah berkat bagi kami. Angkat kami Tuhan, pulihkan kami. Bahkan kami percaya di balik sharing firman bahkan kesaksian, itulah pendengaran, maka iman kami timbul. Di dalam nama Yesus kami percaya, seketika lepas ini Tuhan, ada berkat baru yang akan terdengar untuk kami di setiap hidup kami. Diberkatilah semua yang ada di dalam Zoom ini. Di dalam nama Yesus, saya percaya ada berkat baru untuk kita dapatkan di dalam nama Yesus. Tapi percayalah, ada hal-hal yang akan kita lakukan. Percayalah, setialah kepada Tuhan. Dan itu akan terjadi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, amin, Pastor Lewi. Amin. Saya jangan dulu pergi ya, Pastor. Jangan dulu kasih putus ini koneksi. Ini Ya, ini lagi di apa nih? Lagi di bukit ini. ya, saya bilang tadi menarik karena ada hubungannya apa yang dikhotbahkan tadi oleh Ibu Catherine dengan kesaksian dari Pastor Lewi, di mana Abraham itu dipanggil keluar. Dan sekarang dan kesaksian Pastor Lewi dipanggil keluar ke suatu daerah yang mungkin Pastor Lewi nggak kenal sebelumnya, itu daerah Samosir gitu, walaupun dekat dengan Malaysia. Jadi ini pertanyaan yang di luar firman Tuhan ya, masih warga negara Malaysia atau udah warga negara Indonesia ini? Ya kalau sekarang ini sudah warga negara, saya sudah 7 tahun di Indonesia. Oke. Jadi pertama datang dari 6 tahun ya. Pertama saya dari Malaysia langsung dikirim ke Semarang, ketemu Anne Soraya, Ibu Pendeta Anne Soraya di sana. Wow. Jadi lepas keluar daripada alumni itu berpencarlah kita kemana-mana. Saya masih sangkut di Indonesia dan saya punya kerinduan. Tuhan sudah berikan kerinduan itu untuk kembali ke Kuala Lumpur, membawa jiwa-jiwa seperjuangan dahulu, sepenjahat sama-sama, sepenarkoba sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan nanti. Haleluya. Ini bukan untuk membuat sesuatu yang heboh ya, tapi maksudnya kira-kira dulu waktu di Malaysia apa sih gitu? Apakah itu narkoba atau apa gitu di sana? Karena saya tahu kalau di Malaysia kan narkoba hukuman mati, Ustaz ya. Ya jadi bukan itulah namanya saya katakan tadi, kalau penjahat memang jahat. Karena segala narkoba saya jual. Wow. Nah, jadi mau dikatakan kenapa tidak pernah ditangkap? Ya saya tidak pernah ditangkap. Dan itulah kesombongan, karena mungkin tidak pernah ditangkap, tidak pernah dipenjara, maka sombong. Banyak saya jual dulu sabu-sabu, ganja, semua. Bahkan kita memperdagangkan orang itu. Ya, jadi sungguh ini ya, memang beragam segala macam, dan karena nggak pernah ketangkap makanya jadi. Nah, ceritanya gimana Pastor bisa akhirnya bertobat gitu? Ya, ada satu gini. Saya punya ipar orang Filipina. Jadi dia undang saya ke rumah. Dia beri saya kata, Lewi, hanya satu orang yang bisa tinggal itu yang bisa selamatkan kamu. Saya bilang, kok saya tidak selamat, kenapa? Ya ada, tinggal satu orang yang bisa selamatkan kamu, ada ditulis di Alkitab. Dia tidak bilang itu siapa, hanya dia bilang ada ditulis di Alkitab. Dia bingung lah, namanya juga kita tidak tahu apa itu Alkitab. Bodoh-bodoh mau tahu Alkitab, narkoba lebih banyak. Jadi itu. Nah, tetapi 3 bulan kemudian, ya mereka berdoa, yang saya dengar kesaksian itu, ada satu gereja berpuasa untuk Tuhan, agar dekat dengan Tuhan, dan saya dipulihkan. Satu gereja namanya EFGF
Subang. Di situ dulu saya dibaptis. Nah, kakak saya bersama keluarga itu mengambil waktu untuk berpuasa. Karena ya kalau kita nih narkoba di sana ya tinggal titi aja, maksudnya ya sudah senara-senara hitam begitu. Kalau dibunuh kan ya tinggal dikabarin aja keluarga siapa ini sampah, simpung aja di tempat sampah ini mayat-mayat begini kan. Nah jadi itu 3 bulan kemudian saya datang ke rumah, saya disuruh makan di rumah kakak. Saya katakan saya mau ambil baju, saya mau pulang, saya mau ke Toraja ke Indonesia. Ya ambil aja nanti di atas. Tidak sempat saya ambil, saya duduk di meja makan, mereka keliling, saya makan ini, mereka keliling doa, dan mereka kakak itu kan saya dulu tidak tahu yang itu namanya bahasa roh. Jadi kakak keliling bersama anak-anak, mereka berbahasa roh, nangis. Saya bilang kok kakak saya yang gila, aduh Tuhan kenapa, maksud saya di mana saya mau bawa kakak saya ini udah gila. Mereka udah kok kenapa dia begini kakak saya, udah kayak orang kesurupan gitu. Padahal saya makan. Seketika dia sentuh belakang saya, itu makanan saya stop. Langsung tidak makan, nangis. Nah, jadi masih bertanya-tanya saya, kok kenapa kakak ini saya sentuh saya sudah tidak bisa makan, nangis. Saya bilang hari ini saya mau ikut kamu. Apa itu namanya bertobat? Hari itu juga sampai sekarang saya tidak kembali menyentuh lagi namanya narkoba atau yang namanya tempat-tempat pelacuran. Sampai sekarang ini. Wow. Benar-benar saya katakan terima kasih Tuhan. Kau tidak membawa aku kembali seperti anjing makan muntah. Wow. Nah, jadi dimulai dari situ. Jadi saya anggap kakak saya satu keluarga itu sudah gila. Masa doanya kotok apalah itu. Ya ternyata yang saya dapatkan hal yang sama. Di Semarang namanya berbahasa roh. Saya menangis luar biasa. Saya teriak Yesus. Seketika saya seperti ada air panas disiram di kepala. Di situ saya langsung tidak bisa ngomong apa-apa. Wah, udah. Kayak bahasa Jepang sudah. Jadi itulah pertobatan yang saya dapatkan. Memang tidak diinjili, tetapi ada satu pribadi, yaitu abang saya, abang ipar saya berkata, ada satu yang akan menyelamatkan kamu, hanya itu. Di Alkitab. Dia tidak bilang bahwa itu Yesus, hanya dibilang di Alkitab. Bacalah itu. Orang mana bisa baca Alkitab? Baca sabu-sabu adalah. Jadi itu yang membuat saya diberkati. Ya, artinya begini. Seketika ada orang bertobat melalui kita, kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah saya. Kalau dipakai Tuhan, jangan kau sombong. Yang saya katakan, tetap rendah hati. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetap rendah hati. Kau pasti dipakai Tuhan lebih. Amin. Amin. Luar biasa. Luar biasa ya kesaksian. Dan kita sudah lihat bahwa orang bertobat itu dengan macam-macam. Ini ada yang langsung instan. Ini menurut saya belum pernah dengar. Jarang dengar seperti ini ya. Maksudnya dalam perjalanan rohani saya jarang ada orang kelilingin orang terus langsung doain terus di situ dia langsung nangis. Itu maksudnya memang luar biasa karena mungkin karena keluar biasaan secara kejahatan juga Tuhan melakukan langsung gitu. Jadi luar biasa. Ini jarang Pastor, saya jarang dengar. Mungkin karena juga saya udah lama nggak selalu ini. Tapi saya jarang dengar seperti apa yang dirasakan oleh Pastor Lewi pada saat bertobat. Kebanyakan kan kita karena ada sharing firman, karena ada pertemuan-pertemuan 1-2 dan akhirnya bertobat. Tapi ini enggak. Ini dengan sesuatu yang luar biasa memang pekerjaan Tuhan. Dan ya itu yang kita lihat tadi sudah cerita dan saya lihat bahwa apa yang kita
dari Pastor Lewi bawa keliling dari rumah ke rumah, Ya, dari bahkan di belakang saya ini ada banyak pemain game ini. Ini sebentar ini kita live kita, saya akan ke sana doa sekarang. Oke. Nah, ini saya akan langsung sapa mereka ini bahwa mereka ini adalah keluarga di tempat ini. Ya, shalom. Shalom. Amang-amang. Buka dulu. Lagi apa ini? Lagi main game? Ya, Oke. Saya mau perkenalkan, nama saya Lewi. Ini dari Zoom kami dari Bukit. Namanya Martowi Simbolon. Nata Simbolon. Amanang Simbolon. Malau. Ini rakan-rakan bahwa Simbolon punya kampung ini dan Malau. Saya menikah di kampung mereka. Sekarang ini saya bertemu dengan mereka, tidak kebetulan. Sore hari ini saya mau berdoa untuk mereka. Agar mereka tahu apa itu kebenaran dan Yesus. Mereka ini sekarang main game ini. Saya marah, tidak. Saya katakan doa yang akan memulihkan kamu. Bila bisa stop sebentar, kita berdoa. Oke? Oke Bang? Ya, kita berdoa ya. Oke, semua tutup mata, kita bersatu dalam doa. Agar kampung ini dipulihkan, agar tempat ini dipulihkan. Di dalam nama Yesus, saya berdoa untukmu anak muda. Tuhan memberkati engkau, bahkan membuat engkau akan berhasil. Di dalam nama Yesus, apapun pergumulan orang tuamu, Tuhan akan membuat itu terbuka. Tuhan akan memberkati engkau dan membuat engkau sebagai pelajar yang sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Juga Tuhan akan memberkati engkau sebagai ketua di dalam keluarga. Saya percaya hari ini, kamu ini yang main game, kamu ini yang suka main game, hari ini Tuhan akan buka sesuatu yang indah untuk kamu dan kamu akan dipulihkan. Begitu juga dengan Amang Malau. Tuhan memberkati engkau dan akan memberikan engkau pendamping yang luar biasa di tempat ini, di kampung ini, di dalam nama Yesus. Inilah puji-pujian kami Tuhan, inilah kesaksian kami. Tuhan memberkati engkau yang sekarang ini baru datang. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur dari kampung ini. Biarlah Tuhan dimuliakan di kampung ini karena ada Yesus, karena ada doa-doa yang berkumandang dari dalam Zoom ini. Di dalam nama Yesus, kami diberkati. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Haleluya. Amin, sama-sama katakan. Amin. Amin, yes. Tuhan memberkati. Bye. Lambai dulu, lambai. Ya. Ya. Luar biasa ya ini. Ya, di bawah lagi ada tuh banyak tuh, ramai itu di bawah. Oh. Oke. Itu sebentar kita akan turun itu untuk bercerita sama mereka, pemain-pemain bola itu. Nah. Oke. Ya itu doa, tapi kita kan belum sisipi bagaimana, kenapa harus berdoa. Jadi hanya kita berdoa. Jadi mereka tidak tidak terganggu. Betul, Pastor. Ya lanjut. Ya, luar biasa apa yang di-sharingkan oleh Pastor Lewi dan langsung praktek ya karena daerahnya mungkin luasa. Tapi itulah tadi yang saya bilang bahwa koneksi antara apa yang dikhotbahkan oleh Catherine di-sharingkan sama apa yang di-sharingkan oleh Pastor Lewi, di mana langsung merespon firman Tuhan untuk pergi ke tempat yang baru, ya, tempat di Medan, di Samosir, seperti Abraham. Dan luar biasa. Ada yang ingin mungkin bertanya kepada Pastor Lewi dan Ibu Catherine? Ada pertanyaan dari peserta Zoom ini yang ingin menanyakan? Tadi Pastor Lewi sudah menceritakan tentang pertobatannya. Dan saya rasa kita memang perlu bersinergi antara doa dan pelayanan keluar seperti yang dilakukan oleh Pastor Lewi ya. Kadang-kadang kita di daerah Jakarta ini perlu untuk dibukakan bahwa banyak orang-orang yang ada di luar sana seperti Pastor Lewi yang melakukan penginjilan. Saya heran masih berjalan kaki di sana bahkan ya. Masih berjalan kaki, ini luar biasa. Saya bahkan jalan kaki, saya tahu orang Indonesia ini kalau jalan kaki agak sulit, apalagi orang Jakarta. Orang Jakarta. Kita nginjil di Bekasi, di Jakarta kita jalan kaki. Oh ya? Lama saya nginjil di Bekasi. Saya tidak injili orang-orang Kristen di Bekasi, saya injili orang-orang Muslim. Bekasi ya.
Bekasi masih dekat-dekat mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita harus di Jakarta, tapi ya itulah uniknya ya. Kita belajar dari Pastor Lewi yang punya hati. Ini adalah suatu heart of worship ya. Mesbah yang dilakukan oleh kita di Jakarta lewat Zoom ini mesbah. Apa yang dilakukan oleh Pastor Lewi lewat penginjilan itu juga mesbah. Itu namanya heart of worship. Jadi sungguh luar biasa apa yang kita dengarkan hari ini, baik dari Ibu Catherine tentang sharing tentang Abraham. Itu yang menarik yang saya bilang tadi, perjanjian damai yang dilakukan sejak tahun lalu antara Israel dan beberapa negara Arab, sudah ada 4 sekarang. Itu yang baru, yaitu dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Itu namanya Abraham Accord. Target berikutnya, saya dengar katanya itu ada 5 dan ke-6, ada yang mungkin dari Asia. Kita berdoa aja target mereka gitu. Nah itu tapi itu dikatakan Abraham Accord karena apa namanya? Karena di sana itu satu rumpun. Jadi apa yang diseringkan Ibu Catherine tadi itu powerful, bahwa Abraham adalah contoh bapak dari orang beriman. Secara harafiah kata Abraham sendiri itu berarti bapak dari banyak bangsa. Tapi kalau dia nama Abraham sendiri sebelumnya adalah bapak aja gitu, nama seorang laki-laki, bapak gitu, Abraham. Jadi ini yang luar biasa apa yang kita dengarkan sore hari ini dari Bu Catherine maupun Pastor Lewi. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada, masih ada waktu sedikit ini dari apa yang kita sudah lihat. Pastor, ini kayaknya kalau di sana Pastor Lewi harus ke gunung ya untuk cari sinyal. Ya. Makanya banyak orang di atas di situ main game karena kalau di bawah nggak ada sinyal ya. Wah luar biasa nih, bayangkan kita di Jakarta ini di mana aja bisa dapat sinyal, bahkan di dalam gedung pun dapat sinyal. Tapi kalau misalnya belum semua di sini. Ya, jadi ada luar biasa demi untuk membawakan kesaksian. Saya percaya apa yang dilakukan oleh Pastor Lewi akan banyak mulai dikenal orang nantinya lewat acara ini, karena nanti kita akan sharingkan juga di Zoom, di YouTube rekamannya. Mungkin Pastor Lewi bisa bagikan kesaksiannya. Nanti kita banyak orang yang akan diberkati lewat pelayanan Pastor Lewi. Itu saya berdoa. Saya justru sebenarnya punya kerinduan untuk melakukan misi lagi gitu kan. Kita pernah jalan-jalan dulu seperti yang dilakukan oleh Pastor Lewi. Emang enak tidur di tempat nggak jelas, tapi ya itu suatu luar biasa yang kita dapatkan. Terima kasih Pastor Lewi. Ada yang ingin bertanya lagi? Catherine, Pendeta Ana mungkin ingin menyapa lebih jauh teman. Sama-sama, terima kasih. Teman apa namanya? Teman pelayanan di sekolah di Impact. Saya baru tahu kalau Pendeta Ana sekolah di Impact. Ada ingin? Kalau tidak kita akan segera. Mungkin Ibu Catherine boleh merespon kesaksian Pastor Lewi. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesaksiannya Pastor Lewi. Penginjilan yang seperti Pastor Lewi ini penginjilan yang sungguh luar biasa. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dia harus meresponi kondisinya itu kan nggak bisa. Maksudnya kondisi lingkungan di mana Pastor Lewi ini kan nggak selalu sama. Jadi untuk meresponi setiap kondisi itu benar-benar memerlukan hati yang sungguh-sungguh reaktif dan fleksibel. Jadi kalau menurut saya kalau Pastor Lewi nggak benar-benar melekat sama Tuhan, nggak akan bisa melakukan itu. Jadi itu yang sama yang menurut saya hampir mempunyai seperti yang tadi Pak Frahmi bilang, itu mempunyai benang merah seperti Abraham. Karena Abraham pun kalau dia tidak melekat sama Tuhan, dia juga tidak akan bisa melakukan hal itu gitu. Itu satu hal yang sejak awal saya membaca kisah Abraham ini, saya sudah
jatuh cinta sama Abraham karena waktu saya membaca itu dia pertama kali dia membuat mezbah untuk Tuhan itu dalam pikiran saya kok dia bisa membuat itu gitu. Jadi itu terus saya pelajarin saya lihat setiap kali dia berpindah tempat itu dia selalu melakukan itu dan terakhir dia yang terbesar mezbah yang dia berikan itu waktu Ishak. Jadi untuk Pastor Lewi itu untuk meletakkan hati seperti Pastor Lewi dia melakukan apa yang benar-benar Tuhan taruh itu nggak gampang. Saya pun sebenarnya mempunyai hati misi seperti itu. Cuman kondisinya untuk saat ini saya tidak bisa pergi jalan-jalan ke mana saya pergi gitu. Jadi saya membatasi diri di sekitar lingkungan saya gitu. Itu yang memang sungguh-sungguh menarik dan sungguh-sungguh menantang penginjilan seperti Pastor Lewi. Semangat Pastor Lewi, maju terus. Tuhan selalu memberkati. Semoga makin banyak hamba-hamba Tuhan yang mempunyai hati seperti Pastor Lewi untuk ke pelosok-pelosok. Amin. Ya, itu mungkin kita nanti suatu kesempatan kalau Tuhan berkenan, kita juga bisa berkunjung ke sana. Menjelaskan misi ke Samosir. Amin. Itu amin, udah ada Kita ke restoran. Samosir. Iya. Listnya jadi- banyak banget ya Pak. Jadi Listnya memang yang mau dikerjakan Jadi- banyak jadi- banget. jadi memang banyak hamba Tuhan yang berdoa bukalah satu tempat ibadah. Saya bilang tempat ibadah saya di lorong-lorong di jalan-jalan. Gereja saya di jalan-jalan. Kalau saya buat satu tempat ibadah, mungkin waktunya belum, tetapi itu akan satu saat nanti. Kalau saya sudah buat, itu kan satu terpaku nanti saya di situ. Hasrat yang Tuhan sudah taruh belum, masih jauh perjalanan saya. Nah, itu kuncinya ya. Itu dengar. Kadang-kadang kita udah dengar tapi nggak taat. Tapi ini Pastor Lewi bilang, belum. Kalau ada orang lain kan udah pengen buka gereja aja. Ini Pastor Lewi. Ini Banyak kali di sini. luar biasa. Saya belum, masih jalan-jalan. Ini penginjilan yang benar-benar penginjilan gitu loh. Dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan. Dan ini saya unik loh, karena di daerah sana kan sudah terlalu banyak yang mungkin ya secara tradisi mereka Kristen, tapi apa yang dilakukan oleh Pastor Lewi sangat luar biasa dan kita diberkati membakar lagi kerinduan dari Chosen Generation untuk keluar misi ya, Bu Catherine, Bu Ati. Amin. Saya dukung Pak. Udah pengen seperti melihat seperti ini kayak ada pengen inilah, pengen misi gitu loh, pengen menginjil. Ya demikian apa yang kita sharingkan. Tetap kita saling kontak, ada pemerintahan dengan Pastor Lewi. Kita semua, saya percaya hari ini diberkati Tuhan dengan sharing dari Bu Catherine, dari Pastor Lewi. Kita bisa lihat heart of worship dari Abraham. Dari heart of worship dari Abraham membuat mezbah, dan ada kesaksian dari Pastor Lewi, heart of worship-nya Pastor Lewi untuk melakukan penginjilan. Kita akan segera menutup dan kita akan tutup dalam doa. Saya minta Ibu Catherine untuk berdoa buat kita semua, dan jangan lupa, ini ada shofar. Bisa dibunyikan dulu, Tongkat saya. Bawa shofar. Bisa dibunyikan, Pastor? Keren. Saya nggak bisa loh tiup shofar sampai sekarang. Benar. Wow, Saya nggak bisa. keren. Saya nggak bisa tiup shofar. Runtuhlah tembok Yeriko. Amin. Saya nggak Amin, bisa. amin. Biasa. Saya nggak bisa tiup shofar sampai sekarang. Benar. Aduh, itu tanpa itu bunyinya itu luar biasa. Nanti kita kapan-kapan sharing lagi, Pastor ya. Tapi sekarang kita akan tutup dengan doa. Pastor Ibu Pendeta Ibu Catherine, mohon doakan pelayanannya Pastor Lewi juga, dan yang tutup dalam doa berkat.
Silakan Bu Catherine. Bapa kami ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak terbatas buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing firman-Mu, sharing pengalaman Pastor Lewi yang menolong kami, yang membakar hati kami untuk kami boleh kembali ke amanat agung, ke panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah curahkan pada sore hari ini. Kami percaya ada kuasa yang tidak terbatas yang turun atas kami semuanya. Kami berdoa untuk Pastor Lewi. Kami memberkati Pastor Lewi. Kau berikan urapan baru kepada Pastor Lewi untuk lebih dan lebih lagi melekat dengan Engkau, untuk makin mencintai tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang Kau berikan amanat agung pada beliau untuk mengabarkan Injil ke pelosok-pelosok di daerah-daerah, ke tempat-tempat yang Engkau mau Pastor Lewi mengabarkan Injil. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada Pastor Lewi. Engkau memberikan sukacita, damai, sejahtera, hati yang terus melekat pada Engkau, hati yang takut akan Engkau, hati yang terus kemurahan, kebaikan terus akan mengikuti Pastor Lewi, dan Engkau membuat apapun yang Pastor Lewi kerjakan berhasil, karena kami percaya Engkaulah perisai hidup Pastor Lewi, Engkaulah menara kehidupan, Engkaulah tembok matahari sebagai pelindung Pastor Lewi dimanapun berada. Seperti Engkau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, Engkau juga membawa Pastor Lewi dari masa lalunya untuk menjalani tanah Kanaan yang sedang dikerjakan untuk Pastor Lewi, untuk banyak membawa jiwa-jiwa pada Engkau, untuk jiwa-jiwa diselamatkan, untuk jiwa-jiwa mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati keluarga Pastor Lewi, memberkati keluarga besarnya, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan tangannya, sehingga apapun yang Pastor Lewi kerjakan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu baru di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup, Allah yang selalu menopang hidup kami. Kami juga berdoa untuk Pak Frahmi yang menjadi co-host di dalam Chosen ini. Engkau juga akan melimpahkan berkat-berkat kepada beliau, berikan hikmat yang ajaib buat beliau untuk terus melakukan hal-hal yang ajaib buat Engkau, untuk menjadi berkat yang lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berikan, Kau taruhkan hati Bapa kepada beliau untuk boleh menjadi orang yang Tuhan pakai di dalam mengembangkan Chosen ini bersama Ana dan Oktav di dalam Chosen ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Ana dan Oktav di dalam mengembangkan Chosen ini. Ada kuasa Tuhan bekerja, ada urapan Tuhan yang baru yang bekerja. Kasih rahmat kemuliaan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka melakukan hanya menyenangkan hati-Mu, hanya menjalankan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Chris, untuk Bu Ati, untuk siapapun yang ada di dalam ruang Chosen ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya, berikan kesetiaan, keteguhan hati di dalam menjalani hari-hari mereka. Ada roh iman, roh amanat agung dalam hidup mereka di dalam, sehingga kemanapun mereka melangkah, ada kerinduan, ada kuasa untuk mengabarkan Injil kepada siapapun yang mereka jumpai, melalui sikap, melalui perkataan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Kami menyerahkan dan kami mendedikasikan Chosen ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menopang hidup kami. Engkaulah hadiah terbesar dalam hidup kami, perisai, penolong dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Kita sudah selesai ibadah Zoom. Kita akan bertemu lagi. Ada pesan dari Bu Ana, Pendeta Ana. Terima kasih Ibu Katrin, terima kasih Bang Lewi. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya terus.
Mana mukanya? Amin. Sinyalnya nggak kuat Bang, jadi nggak bisa muncul video. Generasi tanpa wajah namanya ya. Sampai ketemu di Pulau Ya. Samosir. Sampai ketemu kita di Pulau Samosir ya. Betul yang benar ya, Nel? Ini kita Ya, amin. Kita misi tahun ke depan lah. Samosir. Oke. Wah, itu udah dikasih ingin itu ke sana. Ya, demikian ibadah kita di tanggal 24 Oktober tahun 2021. Dari minggu ini sudah selesai lewat Zoom maupun lewat Facebook. Dan jangan lupa kita masih bisa melihat lagi siaran ulangannya di YouTube. Nanti setelah ibadah ini akan diupload di YouTube The Chosen Generation. Demikian, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you Terima kasih all. semuanya. God bless you, Pastor Lewi, God Pak bless you, Rami. Pastor. Ya, Tuhan memberkati.